Bab 991 Popularitas Panas. 1 jam berlalu dengan cepat. Hanya tersisa 10 menit, tetapi Ye Feng masih belum mendapatkan apapun. Saat ini, hampir setengah dari kontestan telah kehilangan semua chip mereka dan tereliminasi. Di antara pemain yang tersisa, Hong Jiajun telah memenangkan lebih dari 10 juta chip. Papan tampilan elektronik tergantung di dinding aula, menunjukkan hasil dari 64 kontestan teratas. Angka-angka di papan pengumuman terus berubah. Ada kemungkinan mereka akan ditendang keluar oleh peserta yang terlambat segera setelah mereka masuk peringkat. Persaingannya cukup ketat. Pada saat ini, skor kontestan ke-64 adalah 1,2 juta. Dan Ye Feng hanya punya 100.000. Dia hanya punya 10 menit tersisa. Dengan kata lain, jika dia tidak memiliki lebih dari 1,2 juta chip di tangannya dalam waktu 10 menit, dia akan tereliminasi. Para penyelenggara di tribun penonton semuanya bingung. Berdasarkan apa yang dikatakan Hong Xiaotian dan Xiao Changqing, kekuatan pemuda ini seharusnya cukup bagus, tetapi mengapa dia belum bergerak? Hong Xiaotian dan Xiao Changqing tentu tahu alasannya. Ye Feng tidak datang ke sini untuk turnamen Raja Judi, melainkan untuk menemukan Ah Ken. Namun, tampaknya dia tidak memperoleh apapun. Melihat tidak banyak waktu tersisa, Ye Feng akhirnya ikut bertaruh. Saat itu, hanya tersisa sekitar 100 orang di aula. Kursi-kursi masih sangat longgar, jadi mereka mencari tempat duduk secara acak dan duduk. Hualala. Pembawa dadu mengocok cangkir dadu dan membuat beberapa gerakan unik sebelum membantingnya ke meja. Taruhan sudah ditetapkan. Ye Feng dengan santai melempar 100.000 chip ke besar. Yang lain juga ikut memasang taruhan. Ketika bandar membuka wadah dadu, ketiga dadu tersebut masing-masing bernilai 4 poin, 5 poin, dan 5 poin. Besar. Chip Ye Feng segera berlipat ganda menjadi 200.000. Yang lain juga senang dan sedih. Mereka yang menang bersuka cita, sementara yang kalah murung. Beberapa orang lainnya kehilangan semua chip mereka dan tereliminasi. Ye Feng mengangkat kepalanya dan menatap Hong Xiaotian. Kebetulan, Hong dan Xiao juga sedang menatapnya. Mereka bertiga saling berpandangan. Hong Xiaotian sudah membuat pengaturan. Orang-orang yang tereliminasi ini akan diundang ke lantai 2 untuk minum teh dan menonton pertarungan. Dijamin tidak ada yang akan pergi sebelum akhir. Jika seseorang bersikeras pergi, keluarga Xiao tentu saja akan menghentikan mereka. Jika dia benar-benar bertemu dengan ahli seperti Ah Ken, bahkan keluarga Xiao tidak dapat menghentikannya, jadi dia tidak perlu khawatir. Karena Ye Feng telah menyiapkan garis pertahanan ketiga, para penjaga keamanan sup emas masih menjaga perimeter luar, memastikan tidak ada seekor lalat pun yang terbang keluar. Dengan 3 garis pertahanan ini, selama Ah Ken datang ke tempat kejadian, dia tidak akan bisa pergi dengan mudah. Perlahan menarik kembali pandangannya, Ye Feng mengalihkan perhatiannya kembali ke permainan judi. 2 menit kemudian berlalu, dan waktu tersisa kurang dari 8 menit. Pada ronde ini, ia langsung memasang chip 200.000 pada besar dan memenangi ronde lainnya. Chipnya langsung menjadi 400.000. Di ronde ketiga dan keempat, ia melanjutkan bermain poker dan menggandakan chipnya lagi. Chipnya langsung menjadi 1,6 juta. Pada saat ini, waktu kompetisi baru saja berakhir. Pada akhirnya, Ye Feng menduduki peringkat ke-64 dengan 1,6 juta chip. Pemain yang sebelumnya terdorong ke posisi ke-65 olehnya memiliki 1,55 juta chip di tangannya. Ia hanya selangkah lagi. Para penyelenggara di tribun penonton saling berpandangan dengan kaget. Pantas saja Tuan Hong dan Tuan Xiao begitu terkesan dengan pemuda ini. Kekuatannya memang lumayan. Benar sekali. Dia hanya menyerang di 10 menit terakhir dan berhasil lolos ke babak selanjutnya. Kekuatannya sungguh mengesankan. Dia memasang total 4 taruhan dan tidak pernah gagal satupun. Tingkat keberhasilannya 100%. Jika dia tidak menyia-nyiakan 50 menit pertama, berapa banyak uang yang akan dia menangkan? Luar biasa. Semua orang tampaknya telah menemukan spesies baru, dan mereka memuji Ye Feng. Perhatian mereka bahkan lebih besar daripada Hong Jiajun yang telah memenangkan lebih dari 15 juta. Lagi pula, Hong Jiajun telah memenangkan gelar Raja Judi 2 kali berturut-turut. Hasil ini sepenuhnya sesuai harapan. Sebaliknya, Ye Feng, kuda hitam yang tiba-tiba muncul, itulah yang membuat mereka lebih memperhatikannya. Sepertinya benar seperti yang dikatakan Xiao Changqing. Raja Judi tahun ini masih sedikit misterius. Semua orang menoleh ke arah Hong Xiaotian, mengira dia khawatir pada Hong Jiajun. Namun tak disangka, raut wajah Hong Xiaotian pun menampakkan kegembiraan, seakan turut berbahagia untuk kuda hitam ini. Mungkinkah pemuda ini telah bergabung dengan keluarga Hong? Semua orang sedang kesal. Mereka ingin menunggu sampai kompetisi berakhir untuk menarik Ye Feng. Sekarang, tampaknya harapannya agak tipis. Setelah babak pertama kompetisi, lebih dari separuh kontestan tereliminasi. Aula yang semula ramai langsung terasa lebih lega. Para pemain yang berhasil lolos ke babak selanjutnya tampak santai dan mengobrol.
Suasana tampak cukup harmonis. Tetapi Ye Feng dapat merasakan arus bawah dalam suasana santai ini. Pembawa acara kembali naik ke panggung. Pertama-tama, selamat kepada 64 kontestan yang hadir karena berhasil lolos ke babak kedua kompetisi. Babak kedua kompetisi ini akan menggunakan metode berpasangan bebas. Setiap kontestan dapat memilih lawan yang ingin ditantang. Jika lawan menerima tantangan, keduanya akan otomatis memasang taruhan. Isi kompetisi akan ditentukan oleh kalian berdua. Batas waktu kompetisi adalah 30 menit. Setelah waktu habis, pemenangnya akan mendapatkan semuanya. Yang kalah akan langsung tereliminasi, dan chip akan otomatis menjadi milik lawan. Setelah pembawa acara mengumumkan peraturan, banyak orang langsung menatap Ye Feng dengan tatapan jahat. Bab 992 bukankah dia hanya beruntung? Sebagai pemain terakhir di pertandingan sebelumnya, Ye Feng tentu saja dianggap mudah dikalahkan oleh banyak orang. Mereka semua ingin menghabisinya. Dalam sekejap, ia menjadi orang terpanas dalam kompetisi tersebut. Teman, ayo kita bertanding di babak ini. Aku hanya peringkat ke-58 di babak sebelumnya. Kekuatan kita sama, jadi kita berdua punya peluang untuk menang. Ayo kita bekerja sama. Lihat, aku punya lebih dari 8 juta chip di tanganku. Kalau kamu menang, kamu punya peluang besar untuk menjadi raja judi. Jangan dengarkan mereka. Ayo kita bentuk tim, kita akan memainkan apapun yang kamu kuasai. Teman, kenapa kamu tidak bekerja sama denganku? Petik 2. Melihat semua orang dengan antusias menantangnya, Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk menggosok hidungnya. Apa dia terlihat begitu lemah? Meskipun dia sedikit tertekan, dia tetap tidak melupakan tujuannya datang ke sini hari ini. Kecuali mereka yang tidak mengenakan masker, Ken pasti tidak akan berani bertanding secara terbuka. Berikutnya adalah mereka yang memakai topeng, tetapi tinggi dan postur tubuh mereka jauh berbeda dari Ken. Mereka pun tereliminasi satu per satu. Pada akhirnya, hanya ada 5 tersangka yang mengenakan topeng, memiliki tinggi dan bentuk tubuh yang sama, dan memiliki tangan yang sangat bagus. Hal ini membuatnya sedikit bimbang. Lagi pula, dia belum pernah benar-benar melihat Ken sebelumnya, jadi dia benar-benar tidak yakin yang mana yang dia. Akhirnya, setelah ragu-ragu sejenak, ia tetap memilih yang punya chip paling banyak. Orang ini menduduki peringkat kelima dalam permainan terakhir dan memenangkan lebih dari 8 juta chip. Saat Ye Feng memastikan lawannya, semua orang menatapnya seolah dia orang bodoh. Jelas saja mereka semua mengira orang ini gila. Kenapa dia memilih yang terkuat dari sekian banyak orang? Apa ada keledai yang menendang kepalanya? Pemain yang terpilih langsung mengacungkan tinjunya dengan penuh semangat. Ia seolah berpikir ronde ini sudah di tangan. Apakah ada ketegangan dalam pertarungan antara pemain peringkat kelima dan pemain peringkat ke-64? Yang lain menggelengkan kepala dan mendesah karena telah melewatkan kesempatan berharga ini. Mereka berpencar satu demi satu dan pergi mencari lawan mereka. Ye Feng mengambil kesempatan ketika lawannya tidak memperhatikan dan berteriak, Ken, apakah itu kamu? Pemain itu jelas tidak menyangka dirinya dipanggil. Setelah sekian lama, akhirnya ia bereaksi. Kau bicara padaku. Siapa Ken? Ye Feng memperhatikan reaksinya. Dia tampak tidak berpura-pura. Mungkinkah dia telah menemukan orang yang salah? Kamu mau main apa? Pria itu melihat Ye Feng bertingkah aneh. Dia tidak mau bicara terlalu banyak dengannya. Dia hanya ingin kompetisi segera dimulai. Kau yang putuskan. Pikiran Ye Feng tak lagi tertuju pada pertandingan ini. Ia mulai mengamati sekelilingnya lagi. Kalau begitu, ayo kita bertanding. 100.000 yuan per ronde lebih cepat. Pria itu langsung memberi saran. Sungguh mudah untuk bersaing dalam turnamen Raja Judi. Namun, ini adalah cara tercepat untuk berkompetisi. Satu ronde bahkan tidak memakan waktu setengah menit. Ia merasa dalam beberapa menit, ia akan bisa memenangkan semua chip Ye Feng. Ye Feng tidak keberatan. Mereka berdua segera menemukan meja judi dan duduk. Pelayan membawakan 2 kartu poker yang belum dibuka kepada mereka berdua dan mengocoknya. Ia dengan lembut menyeka kartu-kartu itu di atas meja dan menyusunnya dengan rapi. Setelah keduanya memasang taruhan, pria itu mengambil inisiatif dan menarik sebuah kartu dari deretan kartu. 6 poin tidak terlalu tinggi. Mereka berdua telah menyepakati aturan sebelumnya. A adalah yang terkecil, 10 adalah yang terbesar, dan J, Q, dan K hanya boleh dihitung sebagai 0 poin. Sialan, pria itu langsung mengumpat, jelas tidak puas dengan kartu itu. Ye Feng tidak membuang waktu. Dia juga mengeluarkan sebuah kartu. As hati, 1 poin. Kartu terburuk. Hahaha, awalnya kukira 6 poinku cukup kecil. Aku nggak ngangka keberuntunganmu lebih buruk dariku, hahaha. Pria itu sudah putus asa untuk putaran ini, tetapi ia tidak menyangka keadaan akan berubah. Ia langsung bersemangat dan buru-buru mengambil kembali chip 100.000 yuan, menyisakan 100.000 yuan di atas meja. Ye Feng melihat sekeliling tanpa sadar. Ia melempar 100.000 keping lagi.
Pada ronde kedua, pria itu mendapat angka 8, sedangkan Ye Feng mendapat angka 6. Dia kalah pada ronde berikutnya. Begitu saja, Ye Feng tidak menang sekalipun. Ia kehilangan semakin banyak chip. Orang-orang di tribun penonton semuanya bingung. Ada apa dengan pemuda ini? Dari awal ronde kedua sampai sekarang, dia belum menang satu ronde pun. Benar. Dia kalah lebih dari 1 juta yuan berturut-turut. Kalau terus kalah seperti ini, dia pasti akan segera tersingkir. Dia sepertinya linglung. Dia sepertinya tidak ada di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Bukankah Tuan Hong dan Tuan Xiao bilang dia sangat kuat? Kenapa dia tidak menggunakan kekuatannya? Bukankah dia tampil cukup baik dalam 10 menit terakhir ronde pertama tadi? Semua orang awalnya memiliki harapan tinggi terhadap Ye Feng, tetapi penampilannya saat ini sangat mengecewakan mereka. Hong Xiaotian dan Xiao Changqing juga saling tersenyum getir. Sepertinya Tuan Ye ini sudah tidak berminat untuk bertanding lagi. Namun, menemukan Ahken di antara begitu banyak orang tak ada bedanya dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Ternyata tidak semudah itu. Segera, Ye Feng memiliki 1,6 juta chip, ia hanya memiliki 100.000 tersisa. Pria yang melawannya tersenyum penuh kemenangan. Sobat, ini ronde terakhir. Kali ini, aku akan membiarkanmu menggambar lebih dulu. Setelah berkata demikian, dia bersandar santai di sofa dan bahkan meminta segelas anggur merah kepada pelayan untuk dinikmati. Ye Feng menarik pandangannya dengan kecewa. Ini pertama kalinya dia melihat pertaruhan ini. Baru 10 menit, tapi dia sudah kehilangan semua chipnya. Sungguh tragis. Mendengar kata-kata menghina pria itu, ia tak berkata apa-apa lagi. Ia mengeluarkan sisa 100.000 keping dan mengambil salah satu kartu poker dari deretan tersebut. 10 hati. Senyum di wajah lelaki itu tiba-tiba membeku, dan dia menatapnya dengan bingung. Yang terbesar di antara mereka adalah 10 poin. Lawan sudah berada di posisi tak terkalahkan. Kalaupun bisa mendapatkan 10 poin, itu tetaplah seri. Dia buru-buru meletakkan anggur merah di tangannya dan membungkuk untuk mengambil kartu. 8 wajik. Dia kalah. Pria itu dengan marah melemparkan kartu poker ke meja. Ia mengira babak ini akan menentukan pemenangnya, tetapi ia tidak menyangka anak ini akan seberuntung itu dan mendapat angka 10. Ia berpikir dengan penuh kebencian, bukankah kau hanya beruntung? Aku tak yakin kau akan seberuntung itu di babak selanjutnya. Petik 1. Namun yang membuatnya gila adalah Ye Feng masih beruntung dan memenangkan 3 ronde berturut-turut. Chipnya menjadi 500.000. Pria itu akhirnya tak bisa diam lagi. Kenapa anak ini tiba-tiba terlihat seperti sedang berbuat curang? Dengan kecepatan seperti ini, dia mungkin benar-benar bisa memenangkan kembali chip yang baru saja hilang. Dia merenung sejenak dan segera menyusun rencana. Cara paling aman saat ini adalah menunda. Asal dia bisa menang uang di akhir waktu, bahkan kalau dia menang $1, dia masih bisa menang. Dia sekarang telah memenangkan lebih dari 1 juta yuan, jadi dia bisa perlahan-lahan mengulur waktu dengannya. Setelah memikirkan hal ini, pria itu langsung menunjukkan sedikit ejekan. Saya ke toilet dulu. Bab 993 Kesalahan Pikiran, kehilangan seluruh permainan. Periode waktu berikutnya membuat Ye Feng sangat tertekan. Lawannya pertama-tama pergi ke toilet dan membuang-buang waktu beberapa menit. Setelah dia kembali, dia meminta pelayan untuk menukar whisky dan kartu pokernya. Setelah hampir 20 menit, mereka baru memainkan 4 ronde. Meskipun Ye Feng memenangkan keempat ronde, ia hanya memenangkan 400.000. Total chip yang ia miliki adalah 900.000. Ia bahkan tidak mendapatkan kembali modalnya. Tinggal semenit lagi. Kalau mereka terus berlambat-lambat, mereka pasti kalah. Pria itu memasang ekspresi gembira di wajahnya sambil perlahan mengangkat gelas anggurnya ke arahnya. Sepertinya memilihmu sebagai lawanku dalam pertandingan ini adalah pilihan yang sangat bijaksana. Terima kasih telah membiarkanku menang. Ye Feng menatapnya tanpa daya. Berani main besar. Langsung bertaruh 900.000 dan tentukan pemenangnya dalam satu putaran. Pria itu sepertinya mendengar lelucon. Kau pikir aku bodoh? Aku bisa dengan mudah memenangkan ronde ini, kenapa aku harus memberimu kesempatan ini? Ye Feng sudah kehabisan akal. Sepertinya pertandingannya hari ini sudah berakhir. Namun, ia tidak terlalu peduli. Lagi pula, tujuan utama kompetisi hari ini bukanlah untuk berkompetisi. Menang atau kalah tidak penting baginya. Tepat saat dia hendak menyerah, Hong Jiajun, yang telah menyelesaikan pertandingan sebelumnya, kebetulan lewat dan melemparkan pandangan menghina ke arah pria itu. Hehe, terus kenapa kalau kamu masuk final pakai cara licik kayak gitu? Kamu sama sekali nggak layak jadi lawanku, dasar sampah. Pria itu langsung marah. Hong Jiajun, ini kompetisi antara aku dan dia. Apa hubungannya denganmu? Jangan berlebihan. Hong Jiajun langsung mencibir dan sengaja meninggikan suaranya. Jika kau ingin bersaing denganku, Hong Jiajun, untuk memperebutkan gelar Raja Judi, tunjukkan dulu kekuatanmu yang sebenarnya.
Berpura-pura mati dan membuang-buang waktu untuk menang, bahkan jika menang, kamu tetaplah songgok kotoran anjing. Suaranya menarik perhatian banyak orang. Ketika mereka mengetahui bahwa pria ini sengaja mengulur waktu dan tidak melawan lawannya secara langsung, mereka semua memandangnya dengan jijik. Orang ini benar-benar aneh. Kalau dia takut kalah, kenapa dia ikut kompetisi? Bukankah lebih menyenangkan main sendirian di rumah? Benar. Dia peringkat kelima di babak sebelumnya, tapi dia sengaja memilih kesemek yang kurang bagus. Tidak masalah, tapi dia sebenarnya mencoba menipu orang lain. Hehe, orang seperti ini benar-benar aib bagi dunia perjudian kita. Aku paling benci orang seperti ini. Bahkan jika dia memenangkan kompetisi, dia tetap sampah. Karena semua orang ada di sana untuk menonton pertunjukan, mereka mulai mengejek pria itu. Sebenarnya, mereka tidak berusaha menegakkan keadilan. Alasan utamanya adalah karena pria ini telah memilih orang lemah seperti Ye Feng dan memenangkan kompetisi dengan mudah, dan mereka hanya sedikit iri. Selain itu, Hong Jiajun adalah orang pertama yang mempersulit mereka. Mereka juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjilat tuan muda keluarga Hong ini. Wajah pria itu langsung berubah muram setelah diejek semua orang. Siapa yang tidak berani PK dengannya? Intinya dia terlalu lemah. Menurutku itu cuma buang-buang waktu. Baiklah, karena semua orang berkata begitu, aku akan memberinya kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatanku kepada semua orang. Setelah mengatakan itu, dia berbalik menatap Ye Feng. Bocah, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, bukankah kau ingin bertaruh 900.000? Baiklah, ayo. Tanpa menunggu Ye Feng bergerak, dia mengeluarkan 900.000 chip, lalu dia mengambil sebuah kartu dari deretan kartu poker dan membantingnya ke meja dengan suara keras. 9 klub. Oh. Semua orang langsung berseru. Menurut aturan, 10 poin adalah yang tertinggi, jadi 9 poin sudah sangat tinggi. Tak heran jika ia menang lebih dari 8 juta di babak sebelumnya. Sepertinya kekuatannya tak bisa diremehkan. Semua orang memandang Ye Feng dengan iba. Orang ini kalah telak. Pria itu melompat kegirangan dan mengayunkan tinjunya beberapa kali. Ia langsung melampiaskan amarahnya. Sekarang, siapa yang berani mengatakan bahwa ia memenangkan permainan dengan cara curang? 9 poin, pada dasarnya ia telah mengamankan kemenangan. Ia tidak percaya Ye Feng bisa mendapatkan 10 poin. Ye Feng tidak terpengaruh oleh emosinya. Di bawah tatapan semua orang, ia diam-diam mengeluarkan 900.000 chip, lalu meraih kartu poker. Namun, ia tidak langsung mengambil kartu-kartu itu. Ia justru perlahan-lahan memindai kartu-kartu itu satu persatu, hingga akhirnya menemukan salah satunya, lalu perlahan-lahan mengambil kartu itu. Semua orang menatap kartu itu dengan gugup. Kemenangan atau kekalahan akan bergantung pada langkah ini. Akan tetapi, sebagian besar orang merasa peluangnya agak kecil. Pihak lain mendapat angka 9, Ye Feng harus mendapat angka 10 untuk memenangkan ronde ini. Meski memperoleh 9 poin, ia masih bisa memperoleh hasil seri. Namun, hanya tersisa 10 detik. Itu tidak cukup untuk memulai ronde berikutnya. Pada akhirnya, ia tetap kalah. Akan tetapi, peluang untuk mendapatkan 10 poin sekaligus terlalu kecil, kecuali jika ada kue yang jatuh dari langit. Pada saat ini, Ye Feng perlahan membalik kartu itu. Suasana yang riuh itu segera menjadi sunyi. Setelah beberapa lama, seseorang berseru, "Sial, apakah pai benar-benar jatuh dari langit?" Kartu yang Ye Feng balikkan adalah 10 hati. Dia menang. Suasana di tempat kejadian meledak lagi. Ya ampun, benar-benar ada angka 10. Bukankah keberuntungannya terlalu kuat? Kukira aku cuma berhalusinasi. Aku nggak ngangka nilainya 10. Enggak, aku bakal kena serangan jantung nih. Hanya dalam putaran ini saja, 900.000 chip telah berlipat ganda menjadi 1,8 juta. Saya ingat chip adik kecil ini 1,6 juta. Apakah itu berarti dia sudah memenangkan ronde ini? Menurut aturan kompetisi, pemenangnya mengambil semuanya. 8 juta yuan milik lawannya menjadi miliknya. Wow, keberuntungan ini benar-benar tak tertandingi. Semua orang tercengang oleh keberuntungan Ye Feng yang tak tertandingi. Dia seharusnya kalah dalam pertandingan, tetapi dia membalikkan keadaan di saat-saat terakhir dan memenangkan pertandingan. Adapun lawan Ye Feng, dia melihat pemandangan ini dengan linglung. Ketika dia membalik 9 poin, dia mengira bahwa dia telah pasti memenangkan ronde ini. Dia tidak pernah menduga pihak lain akan membalikkan keadaan di saat-saat terakhir. Satu ronde lagi, dia meraung pada Ye Feng seolah-olah sudah gila. Dia ingin membalikkan keadaan. Tetapi pada saat ini, waktunya kompetisi telah tiba. Dia tidak lagi punya kesempatan. Pria itu langsung jatuh kembali ke sofa dengan mata kosong. Ia telah memimpin sepanjang pertandingan. Siapakah yang mengira bahwa situasi akan berbalik pada saat-saat terakhir? Ia sangat menyesal, ususnya hampir menghijau. Jika ia tahu ini akan terjadi, ia tidak akan pernah memberi kesempatan kepada pihak lain, betapapun mereka memarahinya.
Satu kesalahan saja, seluruh permainan akan hilang. Bab 994 Alarm Palsu. Betapapun tidak relanya lelaki itu, dia memang telah kalah dalam pertandingan ini. Menurut peraturan, ketika waktu kompetisi berakhir, meskipun pemenangnya hanya memenangkan $1, pemenangnya akan mengambil semuanya. Dan Ye Feng mengandalkan putaran terakhir. Ia tidak hanya memenangkan kembali modalnya, tetapi juga memenangkan 200.000 chip. Banyak orang yang terdiam. Orang ini kecanduan mengangkut kotoran anjing. Dia telah memenangkan 1,6 juta pada menit terakhir di babak terakhir dan nyaris masuk 64 besar. Babak ini juga merupakan kemenangan di saat-saat terakhir. Keberuntungan ini sungguh luar biasa. Mungkin hanya Hong Jiajun yang tahu seberapa kuat Ye Feng. Jika dia benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi hari ini, maka dia mungkin tidak dapat mempertahankan posisinya sebagai Raja Judi. Ye Feng mengangkat kepalanya dan meliriknya, lalu mengangguk sambil tersenyum. Kali ini, Hong Jiajun telah membantunya. Jika dia tidak memprovokasi pria itu, dia mungkin sudah berhenti di sini. Meskipun dia tidak begitu khawatir tentang pertandingan ini, dia masih berutang budi pada pihak lain. Setelah babak penyaringan ini, hanya tersisa 32 kontestan di lapangan. Yang lainnya pun pergi satu demi satu. Babak berikutnya yang mempertandingkan 32 hingga 16 besar akan menjadi kompetisi 21 poin. Ini juga akan menjadi pertarungan 2 lawan 2. Kali ini, mereka tidak bebas memilih lawan, tetapi melakukan undian untuk menentukan keputusan. Semua orang berdoa agar Ye Feng terpilih. Lagi pula, ia lolos di 2 babak pertama berkat keberuntungan. Ia jelas-jelas orang lemah yang beruntung. Tepat saat pengundian berlangsung dengan tertib, tiba-tiba terdengar keributan dari luar. Aku sudah menyelesaikan kompetisi. Kenapa kau tidak mengizinkanku pergi? Ini hukuman penjara. Kalau kau menghentikanku lagi, aku akan menelepon kantor personalia. Dari suaranya, sepertinya dia adalah lawan Ye Feng dari pertandingan sebelumnya. Sepertinya dia sedang berkonflik dengan staf. Semua kontestan saling memandang dengan bingung. Ada apa ini? Dari kedengarannya, dia tidak boleh pergi bahkan setelah kompetisi. Aturan macam apa ini? Saya belum pernah mendengarnya. Saya sudah beberapa kali ikut turnamen Raja Judi, tapi belum pernah ada aturan seperti itu. Benar. Dia sudah menyelesaikan kompetisinya. Kenapa dia tidak bisa pergi? Apa hak mereka untuk membatasi kebebasan pribadinya? Apakah dia di sini untuk berkompetisi atau menjadi tahanan? Diskusi di tempat acara semakin ramai. Jelas semua orang marah dengan tindakan penyelenggara. Hong Xiaotian tak bisa diam lagi. Ia buru-buru bangkit dan berjalan ke panggung. Semuanya, harap tenang. Pasti karena staf kurang komunikatif. Semuanya, lanjutkan kompetisinya. Jangan terpengaruh oleh apapun. Petik 2. Bapak Hong, kami percaya pada keadilan Anda dan persaingan, kami harap Anda tidak mengecewakan kami. Ya, turnamen Raja Judi sudah berlangsung bertahun-tahun, tapi belum pernah ada masalah seperti ini. Saya harap Anda bisa memberi kami penjelasan yang memuaskan. Apakah kompetisi ini memiliki batasan kebebasan pribadi? Jika memang ada, maka itu akan menjadi aib bagi turnamen Raja Judi. Anda tidak boleh membiarkan hal ini terjadi, atau kami akan menarik diri dari kompetisi. Benar sekali, kami secara kolektif mengundurkan diri dari kompetisi. Wajah semua orang dipenuhi dengan kemarahan dan mereka semua berteriak-teriak ingin mundur dari kompetisi. Hong Xiaotian segera menyeka keringat dingin di dahinya. Ia melirik Ye Feng. Semuanya, jangan khawatir, kompetisi ini akan adil dan jujur. Tidak akan ada yang membatasi kebebasan. Saya akan segera memeriksanya dan memberikan jawaban yang memuaskan kepada semua orang. Setelah itu, dia bergegas keluar. Xiao Changqing ragu sejenak lalu segera mengikutinya. Pertandingan pun dihentikan sementara. Semua orang menunggu jawaban Hong Xiaotian. Ye Feng memanfaatkan kesempatan itu untuk mengamati situasi. Sebagian besar orang membicarakan masalah ini dengan marah. Namun, seorang pria bertuxedo hitam dan bertopeng di sudut ruangan tidak berkomunikasi dengan siapapun. Ia melihat sekeliling seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah sedang mencari jalan keluar. Ye Feng langsung curiga. Ia ingin menghampiri dan mengujinya. Pada saat ini, tatapan pria itu secara kebetulan bertemu. Saat bertemu pandang, ia sedikit terkejut pada awalnya, tetapi kemudian ia menunjukkan senyum ramah dan mengangguk. Ye Feng hanya bisa menahan keinginan untuk menghampirinya dan mengujinya. Ia mengangguk padanya. Sebelum dia 100% yakin, dia tidak bisa bertindak gegabah. Hal ini tidak hanya akan membuat musuh waspada, tetapi juga akan mengganggu jalannya kompetisi, dan membahayakan keluarga Hong dan Xiao. Tak lama kemudian, Hong Xiaotian dan Xiao Changqing berjalan kembali. Pria yang bertarung dengan Ye Feng di ronde sebelumnya ada di belakang mereka. Hahaha, ini semua salah paham. Tolong datang dan jelaskan langsung kepada semua orang. Hong Xiaotian tersenyum pada semua orang, lalu menoleh dan mengangguk ke arah pria itu.
Pria itu langsung melangkah maju dan tersenyum meminta maaf kepada semua orang. Maaf sudah merepotkan semua orang. Ini semua salah paham. Suasana hatiku sedang buruk karena kalah dalam permainan. Ada sedikit kesalahpahaman dengan petugas layanan. Semuanya, tolong jangan tunda kompetisi karena aku. Kalau tidak, aku yang akan bersalah. Ketika semua orang mendengar penjelasannya, mereka merasa lega. Jika itu hanya kesalahpahaman, maka itu bukan apa-apa. Jika kompetisi benar-benar membatasi kebebasan pribadi, maka mereka benar-benar harus menarik diri dari kompetisi. Hong Xiaotian sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah kerumunan. Bagaimanapun, ini semua karena penyelenggara kami tidak memikirkannya dengan matang. Saya harap semua orang bisa memaafkan kami. Kompetisi akan terus berlanjut. Jangan biarkan ini memengaruhi suasana hatimu. Setelah berkata demikian, dia melirik Ye Feng seolah tidak terjadi apa-apa. Ye Feng mengerti maksudnya. Semuanya terkendali. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang digunakan Hong Xiaotian dan yang lainnya untuk membungkam pria itu, kali ini semua berkat dia dan Xiao Changqing. Kalau tidak, kemungkinan besar mereka akan membuat musuh waspada dan membuat rencananya gagal di langkah terakhir. Setelah alarm palsu ini, pertandingan dilanjutkan. Mulai pertandingan ini, para peserta dapat menggunakan dana mereka sendiri, dan tidak ada batas atas. Suasana di panggung jauh lebih intens daripada dua pertandingan sebelumnya. Ada puluhan juta taruhan di setiap kesempatan. Pada akhirnya, Ye Feng memenangkan babak ini tanpa bahaya. Ia berhasil melaju ke 16 besar. Dia telah memenangkan lebih dari 30 juta chip di babak ini, dan jumlah total chip di tangannya telah mencapai lebih dari 40 juta. Sekarang, tak seorang pun berani meremehkannya lagi. Bisa dikatakan ia beruntung jika berhasil melakukannya sekali dua kali, tetapi sekarang ia sudah masuk 16 besar, siapapun yang mengatakan ia mengandalkan keberuntungan benar-benar bodoh. Tak ada satupun orang yang mampu masuk 16 besar yang lemah. Setelah berhasil masuk 16 besar, Ye Feng berpura-pura melirik pria bertuxedo itu. Pria itu memang masuk 16 besar, dan sepertinya dia cukup kuat. Namun, ia tidak berani mengamati terlalu lama. Raja pencuri, Ah Ken, sangat waspada. Begitu ia menyadari bahwa situasinya tidak baik, ia mungkin akan memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Tentu saja, karena dia sudah mengunci tersangka, dia tidak takut pihak lain akan melarikan diri. Di bawah jaringnya yang tak terhindarkan, jika pihak lain masih bisa lolos dari pandangannya, maka ia mungkin juga harus mencari sepotong tahu dan bunuh diri. Dalam pertandingan berikutnya, Ye Feng terus bekerja keras dan memenangkan semua pertandingan. Dia telah memenangkan hampir 60 juta chip di babak 16 hingga 8, dan chip di tangannya secara langsung telah melampaui 100 juta. Dan untuk 4 teratas dari 8, chipnya berlipat ganda lagi, menembus 200 juta. Pada saat ini, hanya ada 4 kontestan yang tersisa di aula. Selain Ye Feng dan Hong Jiajun, ada juga kontestan dari Jepang dan pria bertuxedo. Bab 995. Pernahkah Anda melihat kucing menangkap tikus? Hong Xiaotian berjalan ke atas panggung sambil tersenyum. Pertama-tama, selamat kepada kalian berempat karena berhasil melaju ke 4 besar. Mampu mencapai tahap ini sudah cukup untuk membuktikan kekuatan kalian. Kami orang-orang tua juga senang melihat ini. Penyelenggara lainnya juga mengangguk. Terutama saat mereka menatap Ye Feng, tatapan mereka membara. Kekuatan yang ditunjukkan pemuda ini sungguh mengejutkan mereka. Tak heran Hong Xiaotian dan Xiao Changqing sangat menghargainya. Dia memang luar biasa. Ekspresi Hong Xiaotian langsung berubah serius setelah memberi selamat kepada mereka. Kompetisi selanjutnya akan berdampak langsung pada posisi Raja Judi tahun ini. Saya harap kalian berempat akan terus bekerja keras dan meraih hasil baik lainnya. Kemudian, pembawa acara naik ke panggung untuk mengumumkan peraturan lagi. Semifinal berikutnya akan berupa permainan poker. Kalian berempat akan diundi untuk menentukan lawan kalian. Setiap orang dibatasi hingga 200 juta chip. Tidak ada batas waktu. Kompetisi hanya akan berakhir jika Anda kehilangan semua chip Anda atau jika salah satu pihak mengaku kalah terlebih dahulu. Kotak untuk pengundian telah dipersiapkan di panggung sebelumnya, dan di dalamnya terdapat nomor keempat peserta. Xiao Changqing membawa kotak itu dan berjalan ke arah mereka berempat. Silakan diundi. Mereka berempat bergantian mengundi. Saat giliran Ye Feng tiba, ia tiba-tiba melihat Xiao Changqing menatapnya. Ye Feng langsung mengerti. Xiao Changqing dan yang lainnya sudah mengunci tersangka. Mereka sudah bersiap untuk ini. Hasil akhir undian sudah keluar, lawan Hong Jiajun adalah ahli Jepang, sementara Ye Feng akan bertarung melawan tersangka yang mengenakan tuxedo. Mohon bimbingannya. Ye Feng dan pria bertuxedo berjalan ke meja judi satu demi satu dan mengulurkan tangan mereka. Namun, pria itu tidak mengulurkan tangannya. Ia hanya mengangguk dan duduk terlebih dahulu. Ye Feng tidak keberatan. Dia duduk di hadapannya. Pada saat itu, sang bandar datang dengan setumpuk kartu remi yang belum dibuka.
Ia membukanya di depan mereka berdua dan membiarkan mereka memeriksa kartu-kartu tersebut. Ye Feng hanya meliriknya dan mengangguk. Tidak masalah. Si bandar lalu menyodorkannya ke hadapan pria itu. Pria itu tidak terburu-buru mengambilnya. Ia malah mengambil sapu tangan dan menyekat tangannya dengan hati-hati sebelum memeriksa kartu-kartu tersebut. Ye Feng memperhatikan detail ini. Pupil matanya mengerut. Tangan pria ini begitu halus sehingga sebagian besar wanita pun merasa malu. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman. Ini semakin menarik. Meskipun dia sudah sangat yakin bahwa laki-laki di depannya adalah Ah Ken, dia belum bisa berbuat apa-apa untuk saat ini. Masih banyak orang yang menonton pertandingan di luar. Jika dia bertindak sekarang, dia akan melanggar aturan pertandingan dan mempersulit keluarga Hong dan Xiao. Lagi pula, dia sudah menyiapkan begitu banyak garis pertahanan di luar. Tidak perlu terburu-buru. Dia akan menemaninya bersenang-senang dulu. Pernahkah Anda melihat kucing menangkap tikus? Bagikan kartunya. Pria bertuxedo itu mengangguk ke arah pedagang. Pembagi kartu mengocok kartu dan memberikan masing-masing kartu tertutup, kemudian kartu terbuka. Ye Feng memiliki kartu sekop 8, sementara pria bertuxedo memiliki kartu Ratu Wajik. Pria bertuxedo itu memiliki keunggulan dan memasang taruhannya terlebih dahulu. Saya akan coba dulu dengan 5 juta. Sambil berbicara, pria itu mengeluarkan chip senilai 5 juta yuan. Ye Feng mengetuk meja. 5 juta. Bukankah ini terlalu berhati-hati? Kalau begitu aku tambahkan 10 juta. Setelah berkata demikian, dia menyodorkan uang 10 juta chip. Dealer membagikan kartu ketiga, Ye Feng adalah 9 berlian sementara pria itu adalah Jack berlian. Kali ini, kartu di kedua sisi telah diputuskan. Dua kartu Ye Feng yang terbuka, yaitu 8 sekop dan 9 wajik, menghilangkan kemungkinan terjadinya straight flush. Di sisi lain, pria bertuxedo itu memiliki kartu Jack Wajik dan kartu Queen Wajik. Kemungkinan besar dia akan mendapatkan flush. Karena kartunya bagus sekali, aku berani bertaruh 20 juta kali ini. Pria itu tersenyum. Ye Feng langsung menggertakkan giginya, dilema. Ia ragu-ragu cukup lama sebelum akhirnya mengeluarkan 20 juta chip. Saya panggil. Pria bertuxedo itu tak kuasa menahan tawa. Kau bahkan menelepon dengan kartu jelek seperti itu. Berani sekali kau. Ye Feng merentangkan tangannya. Bisa masuk 4 besar saja sudah mengejutkan. Kenapa tidak mencobanya? Pria bertuxedo itu tidak berkata apa-apa lagi dan memberi isyarat kepada bandar untuk meneruskan transaksi. Pada kartu keempat, Ye Feng memiliki kartu 8 keriting, sementara pria bertuxedo memiliki kartu 9 wajik. Ia mempertahankan keunggulannya. Hahaha, sepertinya kamu bahkan tidak punya peluang untuk mendapatkan straight, tapi aku punya peluang besar untuk mendapatkan flush. Pria bertuxedo itu menatap Ye Feng dengan puas. Bibir Ye Feng mengerucut. Sampai saat-saat terakhir, jangan terlalu senang. Pasang taruhanmu. Pria itu merenung sejenak, lalu mengeluarkan 30 juta keping. 30 juta. Hong Xiaotian dan yang lainnya yang menyaksikan pertempuran itu tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Pria bertuxedo ini terlalu galak. Setelah 3 putaran, dia sudah mendapatkan 55 juta. Meskipun dia memiliki kartu bagus, keberaniannya sungguh mengejutkan. Kali ini, ia melemparkan masalahnya kepada Ye Feng. Kartunya tidak sebaik kartu lawannya. Pihak lain bisa saja bertaruh, tetapi ia tidak perlu melakukannya. Pilihan terbaik saat ini adalah membuang kartunya. Akan tetapi, dia sudah bertaruh 30 juta, jadi semuanya sia-sia. Tidak ada cara lain untuk menghentikan kerugian tepat waktu. Jika dia terus mengikuti, dia mungkin akan kehilangan lebih banyak lagi. Namun, tepat ketika mereka mengira Ye Feng akan membuang kartunya, dia perlahan-lahan mengeluarkan 30 juta chip, wajahnya penuh percaya diri. 30 juta, telepon. Bab 996 masih terlalu muda. Ketika Ye Feng memilih untuk memasang taruhan sebesar 30 juta, semua orang di area penonton tercengang. Dia benar-benar mengikuti. Ini 30 juta. Bukankah ini terlalu impulsif? Dia benar-benar berani terus mengikuti tangan yang buruk seperti itu. Ini gila, ini gila. Dia tampil cukup baik di beberapa ronde pertama. Kenapa dia tiba-tiba jadi gila sekarang? Aku juga tidak mengerti. Dengan kartu-kartunya, seharusnya dia sudah membuangnya sejak lama. Bukan saja penyelenggaranya tidak mengerti, bahkan Hong Xiaotian dan Xiao Changqing pun tidak dapat mengerti. Berdasarkan aturan stud, berdasarkan ukuran. Royal Flush lebih besar dari Iron Brand, lebih besar dari Full House, lebih besar dari Flush, lebih besar dari Straight, lebih besar dari Tree of Akin, lebih besar dari Two Pair, lebih besar dari Pair, lebih besar dari Scattered Cards. Kartu Ye Feng sekarang adalah 8 sekop, 9 wajik, dan 8 keriting. Tidak ada harapan untuk mendapatkan Royal Straight, atau Flush. Di sisi lain, lawan memegang kartu J, Ki, dan 9 Diamond. Semuanya berjenis Diamond, jadi masih ada peluang tinggi untuk mendapatkan Straight Flush atau bahkan Royal Flush.
Dalam keadaan seperti itu, dia masih berani menawar 30 juta. Mereka tidak bisa mengerti. Bahkan pria bertuxedo itu tercengang oleh tindakan Ye Feng. Kau, trik macam apa ini? Beraninya kau terus menggunakan kartu jelek seperti itu. Ye Feng perlahan bersandar di sofa. Ia mengambil segelas anggur merah dari pelayan. Mereka yang berani akan mati kekenyangan, mereka yang penakut akan mati kelaparan. Aku yakin kau sedang tidak punya uang. Pria bertuxedo itu langsung tertawa. Hahaha, oke, aku bertaruh denganmu sampai akhir. Setelah berkata demikian, ia memberi isyarat kepada bandar untuk meneruskan transaksi. Kali ini, Ye Feng mendapat 10 hati sementara pria bertuxedo mendapat 10 berlian. Melihat kejadian ini, para penonton tidak dapat menahan rasa iba terhadap Ye Feng. Sekarang, sungguh tidak ada harapan. Jika kartu ini dapat menghasilkan angka 8 atau 9, masih ada harapan, tetapi jika yang dibagikan adalah angka 10, harapannya akan langsung menipis. Kartu pria bertuxedo itu masih sangat mulus. 9 wajik, 10 wajik, J wajik, dan Ki wajik. Selama kartu terakhirnya adalah K wajik atau 8 wajik, dia bisa mendapatkan straight flush. Sekalipun ia tidak bisa mendapatkan straight flush, selama ia mempunyai berlian warna apapun, itu tetap saja flush. Dibandingkan dengan keduanya, kartu Ye Feng jauh lebih rendah, dan peluangnya untuk menang sangat kecil. Wah, tanganku sepertinya sangat halus. Pria bertuxedo itu tersenyum sambil mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. Tangan yang bagus sekali, tentu saja kita harus bermain lebih besar. Ayo kita bulatkan. Dengan itu, ia mengeluarkan 45 juta chip. Ditambah dengan 55 juta yang ia pertaruhkan sebelumnya, ia telah bertaruh 100 juta untuk ronde ini. Para penonton tidak dapat menahan diri untuk berseru. Pemain ini juga sangat berani. Dia berani bertaruh 100 juta dalam satu pertandingan. Penampilannya di beberapa pertandingan awal memang kurang meyakinkan, tapi dia berhasil masuk final tanpa banyak bicara. Dia benar-benar kuda hitam. Ada yang kenal orang ini. Setelah kompetisi, aku ingin sekali mengenalnya. Dia pakai masker. Dia mungkin gak mau identitasnya ketahuan, kan? Seharusnya dia pakar sipil. Turnamen Raja Judi tahun ini sungguh mengejutkan. Sebenarnya ada dua kuda hitam yang muncul bersamaan. Sebagai perbandingan, aku lebih menghargai kontestan ini. Feng Ye itu agak terlalu gegabah. Memang, sepertinya posisi Raja Judi tahun ini akan berada di antara Hong Jiajun dan pemain ini. Aku sangat menantikannya. Semua orang optimis terhadap pria bertuxedo itu, tetapi mereka kecewa terhadap Ye Feng. Alasan utamanya adalah penampilannya di pertandingan ini sangat buruk. Sungguh tidak bijaksana mempertaruhkan begitu banyak chip pada kartu yang buruk. Akan tetapi, apa yang membuat mereka terdiam belum terjadi. Setelah Ye Feng melihat taruhan pria bertuxedo itu, ia hanya tersenyum. Sepertinya kau sangat percaya diri dengan kartumu. Apa kau yakin kartu trufmu adalah berlian? Pria bertuxedo itu merentangkan tangannya. Seperti katamu, yang berani akan mati karena kekenyangan, dan yang penakut akan mati kelaparan. Kalau kau berani bertaruh dengan kartu jelek seperti itu, apa yang harus kutakutkan? Ye Feng tersenyum dan mengangguk. Masuk akal. Karena kamu berani sekali, aku tidak bisa terlalu pengecut. 45 juta, buka. Dengan itu, ia mengeluarkan 45 juta chip. Hong Xiaotian dan yang lainnya berdiri satu demi satu, melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Mereka bisa mengerti mengapa pria bertuxedo itu bermain begitu hebat. Lagi pula, kartunya memang sangat bagus. Namun, Ye Feng memiliki kartu yang sangat buruk, dan ia bahkan bermain sangat agresif. Hal ini membuat mereka bingung. Apa yang dipikirkan orang ini? Berani sekali dia bertaruh begitu banyak pada kartu jelek seperti itu. Aku cukup optimis padanya sebelumnya. Kenapa dia melakukan tindakan bodoh seperti itu di pertandingan ini? Mungkin dia merasa sudah bertaruh terlalu banyak, jadi dia tidak mau menyerah dan ingin bertaruh lagi. Beginilah mentalitas seorang penjudi. Ia selalu bermentalitas beruntung, tetapi ia tidak tahu bahwa semakin sering ia melakukannya, semakin besar pula kerugiannya. Dia masih terlalu muda, kondisi mentalnya masih perlu ditempa. Semua orang tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka merasa Ye Feng terlalu berani mengambil risiko. Hong Xiaotian dan Xiao Changqing juga bingung. Mereka sangat jelas tentang kekuatan Ye Feng. Bahkan Hong Jiajun pun dikalahkan olehnya. Akan tetapi, penampilannya di babak ini begitu buruk sehingga mereka pun tidak dapat memahaminya. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan, ini adalah kesimpulan yang sudah pasti dan tidak dapat diubah. Sekarang, mereka hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana kartu truf terakhir mereka akan dimainkan. Karena Ye Feng adalah orang yang membuka kartu itu, dia harus menunjukkan kartu trufnya terlebih dahulu. Ia pertama kali melihat kartu truf di tangannya, dan ekspresinya langsung berubah. Ia tidak menunjukkan kartunya untuk waktu yang lama. Pria bertuxedo itu menahan tawa. Baiklah,
jangan berlama-lama. Tunjukkan kartumu. Ye Feng meletakkan kartu itu di atas meja tanpa daya. 8 wajik. Ketika pria bertuksado dan para penonton melihat kartunya, mereka semua menunjukkan ekspresi yang berkata, sudah kuduga. Kartu terakhir Ye Feng adalah 8 sekop, 9 wajik, 8 keriting, 10 hati, dan 8 wajik. Karena ada 3 kartu yang identik, jenis kartu ini disebut Tree of Akin. Kartu ini hanya sedikit lebih besar dari 2 pasang dan kartu-kartu yang tersebar. Bisa dibilang, busuk. Bab 997 Jangan terlalu percaya diri, hati-hati jangan sampai ditampar wajahnya. Setelah melihat kartu Ye Feng, Hong Xiaotian dan Xiao Changqing tidak bisa menahan senyum pahit. Sepertinya Tuan Ye sudah mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menangkap Ah Ken dan sudah tidak berminat untuk bertanding lagi. Ternyata dia melakukan kesalahan kecil seperti itu. Bertaruh ratusan juta pada tangan yang buruk, bahkan penjudi yang paling tidak punya otak pun tidak akan mampu melakukannya, bukan? Keduanya masih dianggap sopan, namun yang lain langsung buka mulut dan mengejeknya. Kalau kamu nggak ngajak mati, kamu nggak akan mati. Kamu bahkan bisa mempertaruhkan ratusan juta chip untuk kartu jelek seperti itu. Penampilannya di pertandingan ini sama sekali tidak sebanding dengan standar pemain 4 besar. Bahkan tidak sebanding dengan standar penjudi biasa. Turnamen Raja Judi kita akan kehilangan muka. Tak disangka orang selevel ini bisa masuk final. Aku prediksi setelah turnamen Raja Judi tahun ini berakhir, anak ini akan jadi bahan tertawaan besar. Kalau nggak percaya, tunggu saja. Mereka memiliki ekspektasi tinggi terhadap Ye Feng, tetapi semakin tinggi ekspektasi mereka, semakin besar kekecewaan mereka. Mereka semula mengira bahwa dia adalah seorang ahli yang dapat bersaing dengan Hong Jiajun, tetapi mereka tidak menyangka penampilannya di babak ini akan begitu mengecewakan. Pria bertuksado itu tak kuasa menahan tawa. Sepertinya aku akan menang ronde ini. Ye Feng mengerutkan bibirnya. Jangan terlalu percaya diri sampai saat-saat terakhir, hati-hati jangan sampai kena tampar. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang akan ditampar. Selagi lelaki itu bicara, dia memperlihatkan kartu asnya. Lalu, senyum di wajahnya tiba-tiba membeku. Tribun penonton langsung berubah serius. Ekspresi semua orang sangat menarik. Mereka mengira pria bertuksado akan memenangkan ronde ini, tetapi mereka tidak menyangka hasilnya seperti itu. Kelima kartu tersebut adalah 9 wajik, 10 wajik, Jack wajik, Ratu wajik, dan 9 hati. 4 kartu pertama semuanya berjalan mulus, tetapi kartu terakhir benar-benar mengalami kecelakaan. Straight flush yang asli hancur total. Ini hanya dapat dianggap sebagai kartu 1 lawan 1, salah satu kartu terburuk dari semua kartu. Ini, apa yang terjadi? Kartu-kartu sebelumnya semuanya bagus. Kenapa dia menarik kartu terakhir? Bukankah kartu ini terlalu buruk? Bahkan tidak sebagus kartu Tree of Akin milik Feng Ye. Dia benar-benar kalah. Kehilangan ratusan juta dalam satu putaran, bukankah ini terlalu tragis? Keberuntungan Feng Ye terlalu bagus. Dia menang dengan kartu jelek seperti itu. Apakah itu hanya keberuntungan? Hong Xiaotian menoleh dan melihat ke arahnya. Jika kalian yang mengambil decknya, beranikah kalian bertaruh? Semua orang terdiam mendengar kata-katanya. Memang, jika mereka mengambil deck Ye Feng, mereka pasti sudah membuangnya. Keberuntungan dibangun atas kekuatan dan keberanian. Seseorang yang tidak memiliki kekuatan dan keberanian akan kalah, tidak peduli seberapa bagus kartu di tangannya. Mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata-kata kepada Feng Ye. Dari mana orang ini mendapatkan kepercayaan dirinya? Berani sekali dia bertaruh sampai akhir dengan kartu yang buruk. Mungkinkah dia memiliki penglihatan sinar X dan dapat melihat kartu truf pihak lain? Bukan hanya mereka, bahkan pria bertuksado itu menatap kosong ke arah kartu di tangannya. Ia mengira paling tidak ia akan mendapat flush, tetapi ia tidak menduga akan mendapat single pair. Keduanya adalah dunia yang berbeda. Seperangkat kartu yang seharusnya menang, tetapi kalah di saat-saat terakhir. Dia telah kehilangan 100 juta di babak ini. Berdasarkan aturan putaran ini, batas atas kekalahan adalah 200 juta. Setelah kehilangan 200 juta, ia akan otomatis mengaku kalah. Dia telah kehilangan separuh chipnya di ronde ini, dan mentalitasnya langsung runtuh. Dia dengan panik mengambil kartu 9 hati dan merobeknya menjadi beberapa bagian. Sementara itu, Ye Feng sedang menyesap anggur merahnya dengan santai. Sepertinya keberanian saja tidak cukup, butuh sedikit keberuntungan. Untungnya keberuntunganku lebih baik darimu, haha. Pria bertuksado itu menatapnya dengan dingin. Jangan terlalu cepat bahagia. Ini baru permulaan. Siapapun yang tertawa sampai akhir adalah pemenangnya. Ye Feng mengangguk setuju. Benar, ayo kita lanjutkan. Ketika kartu 9 hati dirobek oleh pria itu, pembagi kartu harus mengganti setumpuk kartu lainnya. Berbeda dengan taruhan Ye Feng, taruhan Hong Jiajun jauh lebih hati-hati. Begitu ia menyadari kartunya tidak bagus, ia akan langsung membuangnya. Setelah sekian lama,
Hong Jiajun hanya memenangkan sedikit lebih dari 7 juta. Namun, mereka berdua tetap tenang dan tidak tergesa-gesa. Mereka memiliki sikap seorang jenderal. Para penonton tak kuasa menahan diri untuk mengangguk. Inilah gaya seorang veteran. Ketenangan ini saja tak bisa dibandingkan dengan para pemain baru ini. Saat mereka tengah mengobrol, taruhan Ye Feng dimulai lagi. Pembagi kartu telah mengocok kartu dan memberikan kartu yang telah dikocok itu kepada Ye Feng untuk diperiksa. Tidak masalah. Ye Feng membolak-baliknya dengan santai sebelum menarik tangannya. Pada saat yang sama, sebuah kartu poker tersembunyi di balik lengan bajunya. Benar, dia curang. Ada aturan di turnamen Raja Judi. Setelah seorang pemain curang tertangkap, penjudi tersebut tidak hanya akan langsung mengaku kalah, semua chip akan disita, dan ia juga akan dilarang bermain secara permanen. Namun, dengan kepiawaiannya dalam berbuat curang, selama ia ingin bersembunyi, tidak seorang pun yang hadir dapat menangkapnya. Begitu ia menyembunyikan kartunya, pupil mata pria itu sedikit mengecil. Kemudian, ia mengalihkan pandangan seolah tidak terjadi apa-apa, dan ada sedikit ejekan di sudut mulutnya. Pembawa acara mula-mula membagikan kartu tersembunyi kepada masing-masing dari mereka, kemudian kartu terbuka. Ye Feng memiliki 9 sekop sementara pria itu memiliki 8 wajik. Aku akan bertaruh 5 juta untuk menguji keberuntungan dulu. Ye Feng diam-diam mengeluarkan 5 juta chip, lalu menatap pria itu. Kenapa kamu sangat berhati-hati di ronde ini? Kalau begitu aku akan menambahkan 10 juta untuk mencari sensasi. Sambil tersenyum, pria itu menyodorkan 10 juta chip. Pembagi kartu melanjutkan pembagian kartu. Kali ini, Ye Feng memiliki kartu 10 sekop, sementara pria itu memiliki kartu 9 keriting. Kartu kedua pria itu tidak terlalu bagus. Ia langsung menolak kemungkinan flus, tetapi wajahnya tanpa ekspresi, seolah-olah ia tidak terlalu peduli dengan hasil taruhan ini. Ye Feng senang. Kartu saya lumayan. Kalau begitu, sebut saja 10 juta. Setelah berkata demikian, dia menyodorkan uang 10 juta chip. Bibir pria itu menyeringai. Kau terlalu berhati-hati kali ini. Tidak seperti dirimu. Kalau begitu aku akan pilih 20 juta. Saat dia berbicara, dia benar-benar mengeluarkan 20 juta chip. Penonton kembali geger. Ada apa ini? Kenapa kedua orang ini berubah kepribadian? Ya, di ronde terakhir, Feng Ye punya kartu jelek, tapi dia bertaruh dengan gila-gilaan. Ronde ini, kartunya lumayan. Kenapa tiba-tiba dia jadi sangat berhati-hati? Dan kartu pemain itu begitu buruk sampai-sampai dia bermain sangat besar. Kenapa aku tidak mengerti? Saya juga agak bingung. Ada apa dengan kedua orang ini? Semua orang bingung dengan tindakan mereka berdua. Ye Feng yang bertindak gegabah di babak sebelumnya menjadi lebih berhati-hati di babak ini. Pria bertuxedo, yang bertarung dengan stabil di ronde sebelumnya, justru mulai bermain-main di ronde ini. Mungkinkah jiwa mereka telah bertukar? Bab 998 Aku selalu menjadi orang yang berhati-hati. Hong Xiaotian dan Xiao Changqing juga saling berpandangan, kepala mereka penuh tanda tanya. Apa yang sedang dilakukan kedua orang ini? Jangan terburu-buru, mari kita lihat. Hong Xiaotian tersenyum pahit dan terus melihat mereka berjudi. Ye Feng juga menatap pria itu dengan heran. Sepertinya kau mengubah strategimu di ronde ini. Kau ingin belajar dariku dan berjudi. Pria itu tersenyum. Seperti katamu, tak seorang pun tahu apa hasilnya sampai saat-saat terakhir, kan? Ye Feng mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia memberi isyarat kepada dealer untuk membagikan kartu. Dealer membagikan kartu ketiga kepada mereka berdua. Ye Feng memegang kartu Queen of Spades, sementara pria itu memegang Jack of Hearts. Kali ini, selisih kartu mereka kembali melebar. Ye Feng sedang menggunakan semua kartunya. Peluangnya untuk mendapatkan straight flush sangat tinggi. Pria itu, di sisi lain, tangannya berbintik-bintik. Jika dia rasional, dia pasti sudah membuang kartunya sekarang. Namun, ekspresi pria itu tetap sama. Ia tidak berniat melempar kartu. Ye Feng memandangi kartu-kartunya dengan puas. Kenapa aku merasa taruhan kita terakhir kali terulang? Kau baru saja memberiku kartumu. Bibir pria itu melengkung membentuk senyum. Kalau begitu, beranikah kau bertaruh? Apakah akan berakhir sepertiku? Ye Feng merentangkan tangannya. Lupakan saja, aku tidak impulsif. Aku akan menelepon 20 juta dulu. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan lagi 20 juta chip. Pria itu mengangguk. Saya juga ingin bertaruh dan melihat apakah saya bisa meniru keajaiban Anda terakhir kali. 20 juta, saya sebutkan. Sambil berbicara, ia juga menyodorkan chip senilai 20 juta yuan. Sejauh ini, dia telah bertaruh 50 juta pada permainan ini. Semua orang di tribun penonton tercengang. Apakah dia masih ingin melanjutkan? Apa yang dipikirkan pemain ini? Benar. Dengan tangannya yang payah, seharusnya dia sudah membuangnya sejak lama, tapi dia semakin membesar. Bukankah ini trik Feng Ye dari pertandingan terakhir?
Mungkinkah dia juga ingin melakukan serangan balik? Permainan kartu seperti itu bergantung pada keberuntungan. Bagaimana bisa muncul setiap saat? Semakin aku melihatnya, semakin bingung aku. Semua orang jelas bingung dengan tipu daya pria itu. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkannya. Mungkinkah kerusakan otak itu menular? Hong Xiaotian dan Xiao Changqing tak kuasa menahan senyum getir. Sepertinya pertandingan tahun ini akan menjadi ajang perbincangan di kota judi. Bukan karena seru. Intinya, kedua orang ini tidak bermain sesuai aturan. Ye Feng menatap pria itu sambil tersenyum. Sepertinya kamu sangat berani. Aku terkesan. Pria itu juga menangkupkan tangannya ke arahnya. Begitu juga. Sambil berbicara, ia memberi isyarat kepada pedagang untuk meneruskan perdagangan. Sang pembagi kartu langsung memberikan kartu terakhir mereka berdua. Ye Feng memegang Raja Sekop sementara pria itu memegang Ratu Keriting. Ye Feng sekarang memiliki kartu 9 sekop, 10 sekop, Qi sekop, dan K sekop di tangannya. Kartu-kartunya sangat bagus. Sedangkan pria itu memiliki 8 wajik, 9 keriting, J hati, dan Qi keriting. Perbedaannya sangat besar. Ia hanya bisa berharap kartu di tangannya adalah angka 10, yang bahkan mungkin membentuk angka straight. Dan Ye Feng memiliki peluang tinggi untuk mendapat straight flush. Sepertinya situasinya benar-benar berubah. Bukankah tanganku terlalu licin? Ye Feng memandangi kartu-kartunya dan tak kuasa menahan diri untuk mendecakkan lidahnya karena takjub. Lalu apakah kamu berani bermain besar? Pria itu menatapnya dengan provokatif. Terus terang saja, dia mempertaruhkan semua chipnya. Namun Ye Feng menggelengkan kepalanya. Meskipun kartuku bagus, aku terbiasa berhati-hati. Aku harus menabung sedikit untuk diriku sendiri. Para penonton tak kuasa menahan diri untuk cemberut. Beraninya orang ini bilang dia berhati-hati. Apa dia lupa soal ronde terakhir? Tetapi harus dikatakan bahwa kartu Ye Feng benar-benar bagus, layak untuk dipertaruhkan. Saya akan terus menawar 20 juta. Ye Feng perlahan mengeluarkan chip senilai 20 juta. Ia menatap pria itu sambil tersenyum. Karena kamu tidak berani main, biar aku saja. Sambil berbicara, pria itu mengeluarkan semua keping di mejanya. Totalnya lebih dari 50 juta. Mendesis. Semua orang di tribun penonton terkesiap dan menatap pria itu dengan tak percaya. Ini, operasi macam apa ini? Dia benar-benar tidak ingin meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Bagaimana jika dia kalah? Kami hanya bilang kalau Feng Ye masih muda dan impulsif. Saya tidak menyangka pemain ini akan lebih impulsif lagi. Monster macam apa yang ada di kompetisi tahun ini? Mereka cuma main-main. Hatiku tak kuasa menahannya saat melihat mereka berdua bertanding. Hong Xiaotian dan Xiao Changqing juga tercengang. Pertandingan ini sungguh aneh. Kenapa rasanya seperti pemain ini dirasuki Ye Feng? Bagaimana mungkin dia begitu impulsif? Apakah dia berencana untuk menentukan pemenangnya dalam satu putaran? Dia sudah mempertaruhkan semua chipnya. Sekali dia kalah di ronde ini, dia akan kalah total. Betapapun terkejutnya mereka, tidak ada ruang untuk negosiasi. Pria itu tidak main-main dan perlahan-lahan memperlihatkan kartu asnya. Semua orang di tribun penonton langsung tertawa terbahak-bahak. Meskipun mereka sudah menduga hasil ini, mereka masih menganggapnya lucu ketika kartu asnya terungkap. Itu adalah pertandingan 1 lawan 1, yang hanya sedikit lebih baik daripada kartu-kartu yang tersebar. Dia berani mempertaruhkan semua asetnya pada kartu jelek seperti itu. Sungguh konyol. Pertandingan ini penuh dengan keanehan, membuat orang tidak mungkin menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Bab 999 saya melaporkannya. Dia curang. Ketika lelaki itu melihat kartu asnya, dia hanya tersenyum tipis, seolah dia sudah menduga hasil ini. Sepertinya aku kalah taruhan. Dia mengangkat bahu tak berdaya dan menatap Ye Feng. Seperti yang kukatakan, tidak semua orang seberuntung aku. Senyum kemenangan tersungging di wajah Ye Feng. Ia mengulurkan tangan dan mengambil kartu asnya, tetapi tidak langsung membukanya. Ia memegangnya dan mengamatinya. Seketika ekspresinya berubah, tetapi dia cepat-cepat menutupinya. Meskipun ekspresinya disembunyikan dengan baik, ekspresi itu tetap tertangkap oleh pria itu. Senyum di wajah pria itu semakin lebar. Tunjukkan kartumu. Ye Feng menghela napas. Ia perlahan membalik kartunya. Maaf, aku menang. Hua. Orang-orang di tribun penonton berdiri serempak dan menatap setumpuk kartu dengan kaget. Straight flush, itu sebenarnya adalah straight flush. Dia menang. Ye Feng memenangi babak ini terlebih dahulu dan berhasil masuk final. Dia akan bersaing dengan pemenang meja lainnya untuk memperebutkan posisi Raja Judi. Pemenangnya ditentukan dalam 2 putaran. Hal ini jarang terjadi dalam sejarah turnamen Raja Judi. Tuan Hong dan Tuan Xiao punya mata yang tajam. Pemuda ini memang kuat. Ya, Feng Ye ini akan menjadi pesaing kuat bagi Raja Judi. Sangat disayangkan pemain itu melakukan serangkaian gerakan bodoh di ronde kedua. Beraninya kau bermain dengan kartu jelek seperti itu. Aneh kalau kau tidak kalah.
Hong Xiaotian dan Xiao Changqing juga senang untuk Ye Feng. Dia menang dengan mudah dan masuk final lebih dulu. Sementara itu, sesi judi di meja lain sudah berjalan setengah jalan. Hong Jiajun memimpin, dan jika tidak terjadi hal tak terduga, ia akan memenangkan ronde itu. Raja judi tahun ini mungkin akan dipertemukan antara Ye Feng dan Hong Jiajun. Tepat ketika semua orang hendak memberi selamat kepada Ye Feng, pria bertuxedo itu tiba-tiba menatap Hong Xiaotian dan yang lainnya. Tunggu sebentar, saya ingin bertanya. Hong Xiaotian menatapnya dengan kaget. Ada masalah apa? Pria itu melirik Ye Feng. Kalau ada yang curang di kompetisi, hukumannya apa? Hong Xiaotian tidak tahu mengapa ia menanyakan hal ini, tetapi ia tetap menjawab dengan jujur, menurut aturan kompetisi, jika Anda ketahuan berbuat curang selama kompetisi, Anda akan dianggap kalah. Semua chip akan disita dan menjadi milik pemenang, dan Anda akan diblokir secara permanen. Pria itu perlahan mengangkat jarinya dan menunjuk Ye Feng. Aku laporkan dia curang. Saat dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka menoleh ke arah Ye Feng. Menyontek dalam kompetisi adalah hal yang tabu. Jika ini benar, masa depan Ye Feng di dunia perjudian akan hancur. Mereka ingin mendengar penjelasan Ye Feng. Namun Ye Feng tidak panik. Ia hanya menatap pria itu dengan tenang. Kau bilang aku curang. Apa kau punya bukti? Hong Xiaotian juga menatap pria itu dengan tatapan tidak ramah. Tuduhan palsu tanpa bukti dianggap curang. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Pria itu menatap tajam ke arah Ye Feng. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Saat kau memeriksa kartu, kau menyembunyikan sebuah kartu di lengan bajumu. Saat kamu melihat kartumu tadi, kamu pasti sudah mengganti kartumu, kan? Beranikah kamu melepas pakaianmu dan membiarkan staf memeriksanya? Semua orang mendengarkannya dan menoleh ke arah Ye Feng. Ekspresi Ye Feng berubah. Dia berdiri dengan marah. Kau memfitnahku. Kau bilang aku curang, jadi aku curang. Pria itu tersenyum tipis. Jangan terlalu gelisah. Kita akan tahu apakah dia curang atau tidak setelah kita melepas pakaiannya dan memeriksanya. Jika saya dituduh secara salah, saya lebih baik dilarang seumur hidup. Ketika semua orang mendengarnya berbicara dengan begitu percaya diri, mereka mulai curiga pada Ye Feng. Apakah dia benar-benar curang? Tangan terakhirnya memang terlalu bagus. Straight flush bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan begitu saja. Hong Xiaotian juga sangat cemas. Ia tidak yakin apakah Ye Feng curang. Ia sedang memikirkan bagaimana cara menghadapinya. Pria bertuxedo itu melihat keraguannya dan langsung marah. Apa kau mencoba melindunginya? Bukankah turnamen Raja Judi selalu membanggakan keadilan dan kejujuran? Ada yang curang, dan kalian semua menutup mata. Mendengar keraguannya, penyelenggara lainnya melemparkan pandangan curiga kepada Hong Xiaotian dan Xiao Changqing. Mereka berdua memang memuji Ye Feng sebelumnya, tetapi setelah mendengar laporan itu, mereka tidak langsung bertindak. Apakah mereka mencoba melindunginya? Hong Xiaotian ditanyai oleh semua orang. Ia hanya bisa menatap Ye Feng tanpa daya. Tuan Feng, tolong bekerja sama dengan kami. Buka pakaian Anda dan biarkan kami memeriksanya. Ye Feng memelototinya dengan marah. Kau benar-benar curiga aku selingkuh hanya berdasarkan kata-katanya. Hong Xiaotian merasa sakit kepala. Kami hanya menjalankan tugas kami. Karena ada yang curiga kamu curang, tolong buktikan. Ini juga untuk memberi keadilan pada dirimu sendiri. Pria bertuxedo itu langsung mencibir. Kenapa kau lama sekali dan tidak berani melepas pakaianmu untuk membuktikan diri? Apa yang kau khawatirkan? Apa ini termasuk pengakuan? Ye Feng menatapnya dengan dingin. Baiklah, aku akan bekerja sama dengan pekerjaanmu, tetapi jika terbukti aku tidak berbuat curang, aku harap kau bisa memberiku penjelasan yang memuaskan. Setelah itu, dia mulai membuka kancing jasnya satu persatu. Semua orang yang hadir memperhatikan gerakannya, tidak melewatkan satu detail pun. Ye Feng melepas jasnya dan menggoyangkannya 2 kali sebelum melemparkannya ke Hong Xiaotian dan yang lainnya. Periksa, lihat apakah ada kartu tersembunyi di dalamnya. Hong Xiaotian dan yang lainnya segera memeriksa bagian dalam dan luar jas itu beberapa kali, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ekspresi pria bertuxedo itu berubah. Ia segera menghampiri dan memeriksanya sendiri, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Bagaimana mungkin? Aku jelas melihatnya menyembunyikan kartunya. Bagaimana mungkin tidak ada kartu, gumamnya dalam hati. Kamu tadi bilang kalau terbukti kamu dituduh palsu, kamu bersedia dihukum, kan? Ye Feng menatapnya dengan tatapan tidak bersahabat. Pria itu buru-buru mendongak. Lepaskan bajumu juga. Pasti ada di dalam bajumu. Jika kamu tidak menyerah sampai melihat sungai kuning, aku akan memenuhi keinginanmu. Ye Feng mencibir dan terus membuka kancing kemejanya. Ye Feng melepas kemejanya dan mengibaskannya beberapa kali sebelum melemparkannya ke Hong Xiaotian dan yang lainnya untuk diperiksa. Apakah kau masih perlu aku melepas rompiku? Ye Feng tersenyum saat menatap pria itu. Pria itu, Hong Xiaotian,
dan yang lainnya juga memeriksa ke meja itu, tetapi mereka tetap tidak menemukan apapun. Ini tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Di mana kau menyembunyikan kartu-kartu itu? Geram pria itu kepada Ye Feng dengan geram. Ye Feng mengabaikannya. Ia berbalik menatap Hong Xiaotian dan yang lainnya. Apa kalian akan membiarkan macan tutul gila mengaum di sini? Hong Xiaotian mengembalikan pakaian itu kepadanya dan menatap pria itu dengan dingin. Kami sudah memeriksa. Tuan Feng tidak menyembunyikan kartu apapun padanya. Kami bisa memahami perasaan Anda setelah kalah, tapi tidak pantas memfitnah orang lain seperti ini. Pria itu langsung panik. Dia benar-benar menyembunyikan kartu di tubuhnya. Biarkan dia melepas celananya. Pasti ada kartu di tubuhnya. Pada saat ini, Ye Feng berteriak, kamu bilang aku punya kartu tersembunyi, dan aku juga akan bilang kamu punya kartu tersembunyi. Beranikah kamu membiarkanku mencari? Bab 1000 saya telah memutuskan untuk mundur dari kompetisi. Lelaki itu langsung berhenti setelah diteriaki, dan tatapannya sedikit mengelak. Hong Xiaotian dan yang lainnya sudah berpengalaman dan langsung menyadari ada yang tidak beres. Tuan, bolehkah kami menggeledah Anda? Dia yang curang, kata pria itu langsung dengan marah. Apa hakmu menggeledahku? Xiao Changqing langsung mencibir, kamu baru saja melaporkannya karena curang, dan dia patuh bekerja sama dalam pencarian. Sekarang setelah mereka melaporkanmu, kau malah tidak kooperatif. Logika macam apa ini? Pria itu langsung terdiam. Ia mendengus dingin. Turnamen Raja Judimu hanya akan merusak reputasimu sendiri dengan menutupi para penipu. Aku tidak ingin bicara omong kosong lagi denganmu. Selamat tinggal. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan hendak pergi. Xiao Changqing segera mengulurkan tangan dan meraih lengannya. Tolong bantu kami dalam penyelidikan. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, lengan pria itu bergetar sedikit dan dia terlepas dari genggamannya. Xiao Changqing terkejut. Dia telah berlatih bela diri sepanjang tahun, jadi seberapa kuatkah kekuatan tangannya? Namun, pria ini berhasil melepaskan diri dari cengkeramannya dengan begitu mudah. Sungguh tak masuk akal. Namun, dengan mengibaskan lengan bajunya, pria itu benar-benar mengeluarkan sebuah kartu. 9 berlian. Ekspresi semua orang berubah. Orang ini curang. Tapi karena dia curang, mengapa dia tetap kalah pada akhirnya? Di antara orang-orang yang hadir, hanya Ye Feng yang tahu. Faktanya, di akhir ronde pertama, pria itu berpura-pura mencabik-cabik kartu 9 hati karena marah, tetapi itu semua hanya upaya menutupinya. Yang ia hancurkan bukanlah kartu 9 hati, melainkan kartu lain. Kartu 9 hati itu sudah tersembunyi di balik lengan bajunya. Semua yang dilakukannya telah menipu semua orang, tetapi tidak Ye Feng. Oleh karena itu, dia ikut bermain dan sengaja menyembunyikan kartu di lengan bajunya saat dia memeriksa kartu. Kalau dia memang ingin berbuat curang, tak seorang pun yang hadir akan menyadarinya. Namun, dia menghalangi pandangan semua orang dan hanya pria ini yang bisa melihatnya. Seperti yang diduga, lawannya terpancing. Ia mengira dirinya punya kelebihan dan menyerah untuk berbuat curang di saat-saat terakhir. Ia bahkan sengaja bertarung dengannya hanya untuk memberinya pukulan telak. Tetapi dia tidak menyangka semua ini ada dalam perhitungan Ye Feng. Jauh sebelum pria itu menegurnya karena curang, ia sudah menggunakan teknik kartu terbang untuk memantulkan kartu itu kembali ke tumpukan kartu. Tak seorang pun bisa mengetahuinya. Melihat kartu rahasianya terbongkar, lelaki itu segera berbalik dan bergegas keluar. Hong Xiaotian dan yang lainnya tidak mengejarnya. Mereka sudah memasang jaring pengaman di luar, dan diperkirakan dia tidak akan bisa lolos. Di babak ini, kontestan 72 curang. Kontestan 83, Feng Ye, menang otomatis dan masuk final. Hong Xiaotian segera mengumumkan hasilnya. Semua orang hendak memberi selamat padanya. Namun Ye Feng adalah orang pertama yang berbicara, saya sudah sangat terkejut bisa mencapai final. Namun, saya harus mengakui bahwa kekuatan saya tidak cukup untuk melawan Raja Judi. Saya perlu lebih banyak latihan, jadi saya memutuskan untuk mundur dari kompetisi. Semua orang yang hadir menatapnya dengan linglung, tidak tahu apa yang dipikirkan orang ini. Dia jelas telah memasuki babak final dan hanya selangkah lagi dari gelar Raja Judi. Bagaimana mungkin dia mundur dari kompetisi saat ini? Apakah ini lelucon? Namun hanya Hong Xiaotian dan Xiao Changqing yang tahu bahwa Ye Feng tidak datang ke turnamen Raja Judi untuk posisi Raja Judi. Terus terang saja, dia bahkan tidak peduli dengan posisi Raja Judi. Sebagai bos besar Golden Sub Security Group, dia bisa dianggap orang penting di kota judi. Kenapa dia peduli dengan gelar Raja Judi? Bantu aku menukarkan chip-chip itu. Aku ada urusan dan akan pergi dulu, Ye Feng meminta maaf dan segera pergi. Dia sekarang 100% yakin bahwa pria bertuxedo itu adalah Ah Ken. Orang ini terlalu licik. Dia takut orang-orang di luar akan melakukan kesalahan, jadi dia harus mengejarnya sendiri. Semua orang di aula saling memandang, ekspresi mereka sangat menarik. Turnamen Raja Judi tahun ini terlalu dramatis.
Tidak mudah bagi dua kuda hitam untuk muncul. Pada akhirnya, yang satu curang dan kabur setelah ketahuan, sementara yang lain otomatis mengundurkan diri dari kompetisi. Apakah ada kebutuhan untuk bersikap kekanak-kanakan? Pada saat ini, taruhan Hong Jiajun telah diputuskan. Keduanya memiliki sikap bak jenderal. Meskipun plotnya seru, mereka berdua tidak terlalu memperhatikannya dan akhirnya menyelesaikan kompetisi. Tidak mengherankan, Hong Jiajun menang. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hong Jiajun berjalan mendekat dan menatap Hong Xiaotian dengan ekspresi tercengang. Dia akhirnya berhasil melewati semua rintangan dan masuk final, hanya untuk mengetahui bahwa lawannya telah kalah. Apa yang sebenarnya harus dia lakukan? Hong Xiaotian dan yang lainnya juga khawatir tentang masalah ini. Dalam sejarah turnamen Raja Judi, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau dipikir-pikir, masuk akal juga. Mereka yang bisa berpartisipasi dalam turnamen Raja Judi semuanya datang untuk gelar Raja Judi. Siapa yang tiba-tiba mengundurkan diri dari kompetisi saat mereka berada di final? Apa yang harus mereka lakukan? Haruskah dia mengumumkan bahwa final sudah berakhir? Tapi apa lagi yang bisa dia lakukan? Mungkinkah mereka akan mengadakan pertandingan kebangkitan lagi? Memilih salah satu kontestan yang tereliminasi. Kalau begitu, turnamen Raja Judi ini akan menjadi permainan anak-anak. Dengan begitu saja, Hong Jiajun menjadi satu-satunya juara 3 kali dalam sejarah turnamen Raja Judi. Akan tetapi, dia juga satu-satunya orang yang mendapat bye di final dan mendapat gelar Raja Judi. Untuk waktu yang lama, masalah ini menjadi bahan tertawaan kota judi. Raja Judi Hong Jiajun juga mengalami depresi dalam waktu lama. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.